Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat sampai hari ini. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita rasakan akan Allah jaga. Namun apabila seseorang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam di setiap kegiatan kita selalu kita mulai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Islam ini kepada para sahabat. Sampailah agama itu kepada kita sehingga kita bisa beragama sesuai dengan agama yang ataupun ajaran yang telah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali lagi kita melanjutkan kitab kita di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, sampai kita pada kesempatan kali ini dalam suatu pembahasan suatu bab yang ditulis oleh penulis, yaitu ma jaa fi taghlidhi fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Sikap keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan ataupun makam orang-orang saleh, apalagi yang diibadahinya itu adalah orang tersebut. Sikap kepada orang yang beribadah di sisi kuburan, beribadah kepada Allah, itu perbuatan yang salah. Seseorang beribadah kepada Allah tapi beribadah di sisi makam ataupun di sekitar pekuburan, itu adalah perbuatan yang salah. Apalagi beribadahnya kepada orang yang ada di dalam makam tersebut. Ini adalah suatu pembahasan di dalam kitab ini. Penulis membawakan beberapa dalil untuk mendukung permasalahan ini. Maka akan kita bacakan satu persatu biiznillahi ta'ala. Yang pertama, wa fis sahihi an Aisyata radhiyallahu anna Umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Faqala ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Dari Aisyah bahwasannya Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sana ada gereja-gereja yang dia lihat, Ummu Salamah lihat di Habasyah, di Ethiopia, yang mana di gereja-gereja tersebut terdapat foto-foto, gambar-gambar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan mereka itu adalah orang-orang apabila meninggal orang-orang yang soleh di antara mereka, mereka pun membangun masjid ataupun tempat beribadah di atas kuburannya. Kemudian mereka pun membuat gambar-gambar, foto-foto, dan yang demikian itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang membangun tempat peribadatan di atas makam, kemudian mereka membuat gambar-gambar di sana. Yang demikian itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ada faedah yang perlu kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, al-man'u min ibadatillahi 'inda qabur au quburis salihin. Larangan dari beribadah kepada Allah
ya di sisi kuburan orang-orang soleh. Ya, tidak boleh beribadah kepada Allah di sisi kuburan, tidak boleh, apalagi ya beribadahnya tidak kepada Allah. Ya, itu faedah yang pertama. Kenapa? Li'annahu wasilah ila syirk wa huwa min fi'lin nasarah. Karena yang demikian itu wasilah, sarana akan keterjerumusan kepada perbuatan syirik, dan yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Nasara. Ya. Kemudian yang berikutnya at-tahadduts amma yaf'aluhul kuffar liyahdharu aw liyahdharahu al-muslimun. Ya, mengabarkan perbuatan-perbuatan orang kufar. Ya, sebagaimana hadis ini mengabarkan apa yang mereka lakukan daripada orang-orang kufar, yang mana mereka apabila mati ataupun meninggal orang-orang soleh di antara mereka, mereka bangun di atasnya tempat-tempat ibadah. Ya, supaya apa? Supaya kaum muslimin bisa mewanti-wanti dan tidak terjerumus terhadap perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, at-tahdziru minat taswiri wa nasabis suwar. Peringatan dari membuat-buat gambar, memfoto, dan menggantungkan foto-foto tersebut. Tidak boleh. Li'anna dzalika wasilatun. Karena yang demikian itu wasilah, sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, maka kalau tidak dalam keadaan darurat yang sangat perlu sekali, tidak boleh seseorang membuat-buat gambar. Ya, terutama dalam hal makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Karena yang demikian itu ya sarana yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, anna man bana masjidan inda qabrin aw inda qabri rajulin salih fahuwa min syiraril khalq wa in hasunat niyatuhu. Bahwasanya orang-orang yang membangun tempat ibadah di sisi pemakaman ini adalah seburuk-buruk manusia, walaupun niatnya bagus, ya. Niatnya bagus untuk mengenang jasa atau mengenang kebaikan orang soleh. Yang demikian itu, kata Nabi kita, adalah syirarul khalq, ya. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk ciptaan. Tidak boleh. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan membacakan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ya, disebutkan pada saat ya telah dekat ya ajal daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menutupkan wajahnya dengan ya selembar kain. Fa idza tamma biha kasyafaha, maka tatkala sesak beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bernapas, kembali dibuka lagi kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Maka pada waktu tersebut ya, pada saat sakaratul maut ya, pada saat sudah dekat ajal Nabi SAW, masih sempat Nabi kita memberikan nasihat yang sangat penting, memberi petuah, pesan, yaitu la'natullahi 'alal yahud. Ya, laknat Allah bagi mereka orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Karena mereka telah menjadikan kuburan ataupun pemakaman nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan, sebagai tempat ya bersujud ataupun tempat ya masjid lah, bisa dibilang demikian. Ya, ini adalah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat-saat ya sudah dekat ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruhu ghairu annahu khusya ayyuttakhadha masjida. Yang mana di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalaulah tidak demikian, maka telah nampak, telah ditinggikan sebenarnya kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi kita takut ya
kalau nanti akan ada orang-orang daripada umatnya yang menjadikan kuburan Nabi itu sebagai tempat peribadatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah pesan Nabi kita terhadap kita umatnya, agar tentunya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar, karena mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Karena perbuatan mereka menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faidah singkat daripada hadis ini yang pertama, al-man'u min ittikhadhi kuburil anbiya'i was-solihina masajida yusalla fiha lillah. Larangan dari menjadikan makam-makam para nabi ataupun orang-orang saleh sebagai masjid, walaupun untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzalika wasilatun ila syirk, karena yang demikian itu wasilah sarana kepada kesyirikan. Tidak boleh apabila di sana ada makam kemudian dibangun di sekitarnya itu tempat beribadah, nggak boleh. Dan ini masih kita lihat di negeri kita ini sangat banyak Sangat sering kita jumpai masjid-masjid yang di depannya di arah kiblat ataupun di samping kanan, di samping kiri, di pelataran masjid itu makam-makam. Tidak dibenarkan hal yang demikian. Karena apa? Karena yang demikian itu wasilah sarana kepada kesyirikan. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, siddatu ihtimami ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa i'tinanihi au i'tinaihi bitauhid. Besarnya perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan perhatiannya kepada permasalahan-permasalahan tauhid. Wa khaufihi an yu'azzam au yu'azzama qabruhu. Dan rasa takutnya sallallahu alaihi wasallam kalau saja makam beliau itu sampai dikultuskan, li'anna dzalika yufdi ila syirk, karena yang demikian itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi kita sangat takut akan terjadinya perbuatan ataupun masalah terhadap ketauhidan umatnya, yaitu apabila sampai umatnya datang ataupun mendatangi kuburan Nabi SAW dan menjadikannya tempat peribadatan. Tidak boleh. Tidak boleh hal demikian. Kemudian yang berikutnya, jawazu la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim minal bina'i alal kuburi wattikhadhiha masajidah. Bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang melakukan seperti perbuatan mereka, yaitu membangun tempat-tempat peribadatan di atas pemakaman. Boleh seseorang melaknat, karena yang demikian itu memang perbuatan yang sangat mungkar. Dan Nabi kita telah mendahului kita, telah mengajarkan kita terhadap hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam basyarun yajri alaihi ma yajri alal bashar minal mauti wa syiddatin naza' au niza'. Bahwasannya dalam hadis ini tampak bagi kita bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia biasa. Berjalan kepada beliau apa yang berjalan kepada manusia-manusia pada umumnya. Nabi kita juga meninggal. Nabi kita juga merasakan yang namanya sakaratul maut. Oleh karenanya, pantaslah kita katakan di pertemuan sebelumnya, tak pantas seseorang itu mengkultuskan siapapun itu daripada nabi-nabi. Namun juga tidak boleh seseorang itu meremehkan hak-hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, bayanul hikmati min dafni an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa anna dzalika liman iftitani bihi. Disebutkan bahwasannya ada penjelasan hikmah dari pemakaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya. Ada hikmah di sana. Kita ketahui bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di salah satu dari kamar istrinya. Tentunya di sana ada hikmah daripada
pengkuburan Nabi SAW di dalam rumahnya ataupun di dalam kamar dari salah satu istrinya. Ya, tentunya bahwasannya para nabi itu dimakamkan di mana letak kematiannya. Ya, dan disebutkan di dalam hadis ini itu untuk ya melarang ataupun menahan dari timbulnya fitnah ke depannya nanti. Ya, apabila diletakkan di tempat selain itu, bisa jadi nanti kubur Nabi SAW akan dijadikan ya tempat-tempat peribadatan, ya, dan itu adalah suatu yang dilarang di dalam syariat kita ini. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan. Kali ini kita akan membacakan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jundub ibni Abdullah qol sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat, ya, bahwasanya Nabi bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalilun. Aku setia kepada Allah bahwasanya aku tidak memiliki ya kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalilah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga telah dijadikan oleh Allah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu muttakhizan min ummati khalilah lattakhadtu Abu Bakrin khalilah. Kalaulah aku ingin menjadikan seseorang itu menjadi kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajidah. Ketahuilah bahwasannya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, tempat peribadatan. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajidah. Oleh karenanya jangan sekali-sekali kalian jadikan pemakaman itu, kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, hadis ini menceritakan kepada kita ya di waktu-waktu dekat wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 hari sebelum wafatnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar yang besar kepada kaum muslimin. Ya, yang pertama tentang kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dikabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang terdahulu mereka itu ya menjadikan makam-makam para nabi mereka sebagai tempat peribadatan, dan Nabi kita ya melarang hal tersebut kepada umatnya. Ya, ketahuilah ini disampaikan Nabi kita 5 hari sebelum wafatnya. Ya, menunjukkan akan perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah dekat ajal beliau, tetapi kalau untuk masalah ketauhidan ini, masalah-masalah yang berhubungan dengan ketauhidan, masalah akidah, Nabi kita tetap semangat ya menyampaikan kepada umatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah dari hadis yang telah kita bacakan tadi, an-nahyu an ittikhadzil quburi amkinatan lil ibadah yusalla 'indaha aw ilaiha. Ada larangan dalam hadis itu untuk menjadikan kuburan tempat ya beribadah. Ya, apakah seseorang itu sholat ya di sisi kuburan tersebut ataupun sholat kepada kuburan tersebut, tujuannya kepada ya beribadah kepada penghuni kubur, keduanya itu terlarang. Ya, baik seseorang itu sholatnya untuk ya lillah, tapi tempatnya tidak benar, yang demikian juga dilarang di dalam syariat kita. Wa yubna 'alaiha masajid au qubab. Demikian pula ada larangan dibangun di atasnya masjid-masjid, tidak boleh.
kalau di sana sudah jelas ada pemakaman, pekuburan. Jangan dibangun di atasnya, di sekitarnya, ya masjid-masjid tempat beribadah, jangan. Ataupun kubah-kubah juga tidak dibolehkan. Ya, ini adalah syariat Islam, ya. Mencegah, sarana-sarananya pun sudah dicegah. Sarana menuju kesyirikan dicegah, diputus. Salah satunya ini, ya, beribadah kepada Allah di sisi-sisi kuburan, pemakaman itu merupakan sarana yang diputus di syariat kita ini. Ya, sadduz dzara'i al-mufdiyah ila syirk, ini dia yang telah kita sebutkan, ya, memutus ya wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, itsbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bijalalih. Bahwasanya di dalam hadis ini ada penetapan ya mahabbatullah, ya cinta Allah, ya tentunya cinta Allah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki rasa cinta, demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta yang dimiliki oleh makhluk dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya, fadlul khalilain Muhammadin wa Ibrahim alaihi wassalam. Keutamaan dua kekasih Allah. Di dalam hadis ini disebutkan ada dua kekasih Allah. Ya, yang pertama adalah Nabi kita SAW, dan yang berikutnya adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, keduanya merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fadlu Abi Bakri As-Siddiq, ya, fadlu Abi Bakrin As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wa annahu afdalul ummati alal itlaq, bahwasannya beliau merupakan sebaik-baik umat secara mutlak. Ya, tidak ada lagi orang terbaik ya selain Abu Bakar. Ya, tentunya setelah para al-anbiya, para nabi, ya, mereka adalah orang-orang terbaik. Kemudian datang setelahnya adalah Abu Bakar. Ya, secara mutlak beliau adalah orang yang paling mulia. Ya, oleh karenanya diwasiatkan setelahnya untuk menjadi khalifah. Kemudian yang berikutnya, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakrin As-Siddiq. Ya, disebutkan bahwasannya di sana ada dalil ya akan kekhilafaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena beliau memang adalah orang yang sudah tidak diragukan lagi keimanannya, demikian pula amalannya, kedekatannya dengan Nabi kita SAW. Ya, maka di dalam hadis ini ada isyarat ataupun tanda akan kekhilafaan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga kita menjadi ya umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan koridor yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak berbuat berlebih-lebihan, demikian pula tidak meremehkan salah satu dari ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.